Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Maharani dengan NIM D1B1161008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul struktur bahan genetik. Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, DNA, RNA, dan kromosom. Bahan penyusun DNA. DNA deoksiribonucleic acid merupakan bahan dasar genetik yang terbentuk dari 3 komponen, yaitu basa, gula, dan fosfat. Struktur kimia basa. 4 basa penyusun DNA berdasarkan struktur kimianya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok pirimidin, yang kedua kelompok purin. Selanjutnya, kelompok pirimidin. Basa kelompok ini terbentuk dari satu cincin yang terdiri dari 4C dan 2N. Kedua basa itu adalah timin dan citosin. Kelompok purin. Basa kelompok ini terbentuk dari 2 cincin yang terdiri dari 5C dan 4N. Kedua basa itu adalah adenin dan guanin. Ikatan antar basa. Dalam pembentukan DNA terdapat 2 utas yang saling berikatan. Ikatan ini karena antar basa dapat dihubungkan oleh unsur hidrogen, sehingga ikatan antar basa disebut ikatan hidrogen. Berdasarkan jumlah ikatan dibagi 2, yaitu basa-basa berikatan 2, yaitu T timin dari pirimidin dengan A adenin dari purin. Basa-basa berikatan 3, yaitu C citosin dari pirimidin dengan guanin dari purin. Pola ikatan hidrogen seperti itu menyebabkan terjadi komplementasi, yaitu antara T, A, dan CG yang penting bagi proses replikasi dan ekspresi gen. Penyusun basa. Ikatan antar deoksiribos terjadi ketika senyawa fosfat pada C nomor 5 berikatan dengan C nomor 3 pada deoksiribos yang lainnya. Ikatan ini disebut ikatan fosfodiester. Ikatan antar deoksiribose disebut juga tulang belakang, backbone DNA. Pada DNA yang memiliki utas ganda, arah pergerakan antar utas saling berlawanan, sehingga posisi basa tidak selalu tepat sejajar. Hal ini mengakibatkan utas ganda DNA menjadi berpilin. Perbedaan DNA dengan RNA. Gula pada DNA kehilangan unsur oksigen pada C nomor 5 sehingga diberi nama deoksiribose. Sedangkan pada RNA masih memiliki oksigen pada C nomor 2 sehingga diberi nama ribose. Basa DNA pirimidin dengan 2 ikatan hidrogen timin memiliki CH3 pada salah satu C menyusun cincin. Sedangkan RNA, basa timin pada RNA tidak memiliki CH3 pada salah satu C penyusunnya dan disebut urasil. Utas pada DNA ganda, sedangkan RNA tunggal. Penggandaan DNA. Penggandaan DNA dilakukan secara semi-konservatif, yaitu pada setiap fragmen DNA yang baru terbentuk masih terdapat satu utas dari fragmen yang sebelumnya. Proses ini dimungkinkan karena adanya sistem komplementasi antara basa timin dengan adenin dan basa citosin dengan guanin. Kromosom. DNA tanaman tersebar baik dalam inti sel maupun sitoplasma. DNA inti sel tersusun dalam kromosom. DNA sitoplasma terdapat dalam plastid mitokondria yang jumlahnya lebih dari 1. Sel tanaman yang terdapat 3 genom, yaitu genom inti, genom mitokondria, dan genom plastid. Pembentukan kromosom dari utas ganda DNA yang memiliki ketebalan 2 nanometer mengalami beberapa proses sebelum membentuk kromosom dengan ketebalan 700 nanometer, yaitu yang pertama, utas ganda DNA mengikat histon sehingga mencapai ketebalan 11 nanometer. Kedua, DNA yang sudah mengikat histon bergabung hingga 2 lapis sehingga mencapai ketebalan 30 nanometer. Ketiga, gabungan di atas memendek, membentuk pola gelombang dengan lebar antara puncak yang lembah gelombang sebesar 300 nanometer. Keempat, pola gelombang tersebut membentuk pola memilin dengan ketebalan 700 nanometer.
Pola pilihan tersebut akhirnya yang nampak sebagai massa kromosom. Struktur kromosom terdiri dari telomer, heterokromatin, sentromer, eukromatin. Struktur gen. Gen tersusun oleh 4 komponen yang terdiri regulator, promoter, transkribet region, bagian yang ditranskripsikan, dan terminator. Itulah tadi hasil pemaparan saya tentang materi struktur bahan genetik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.